Rahayu, selamat malam Bapak dan Ibu semua. Terima kasih masih menyempatkan waktu untuk berlatih meditasi bersama. Ini malam minggu, biasanya malam untuk keluarga ya. Kalau misalnya waktunya tidak cocok juga tidak apa-apa, ya, karena keluarga juga penting. Tetapi jika memang waktunya cocok, ya mungkin hujan, ya tidak sempat malam minggu, ya jomblo-jomblo, ya boleh bergabung ya dengan kelas meditasi elemen api. Nah, baik. Hari ini mungkin sudah ada cukup banyak orang yang mencoba untuk belajar bersahabat dengan perut ya, bersahabat dengan perut ya, kemudian merayakan hari makan makanan yang menyehatkan. Ya. Saya akan coba untuk reminding setiap 2 minggu sekali ya, hari Sabtu dan hari Minggu. Kalau memang waktunya cocok ya boleh. Kalau memang waktunya tidak cocok ya tidak usah ikut, juga tidak menjadi masalah, atau mungkin nanti mencari waktu sendiri yang cocok yang kapan gitu ya. Karena kan setiap orang waktunya berbeda-beda. Ya nanti tinggal dipilih saja. Sebetulnya kalau di dalam praktek aslinya ya latihan daripada detox ini itu selalu bersamaan dengan dengan peredaran bulan. Pada saat bulan tilem atau bulan mati tanggal 1 kalender bulan, atau pada saat bulan purnama penuh ya, itu tanggal 15 kalender bulan. Kebetulan hari ini, hari Sabtu, itu adalah kalender tanggal 1 bulan, penanggalan bulan. Ya. Dan hari ini juga termasuk gerhana matahari total ya, untuk beberapa wilayah ya. Kalau di Indonesia seperti tidak. Di Indonesia itu gerhana matahari sebagian. Jadi hari ini sebetulnya waktunya tepat untuk memulai. Nah, kenapa mengikuti kalender bulan? Sebab bulan ini daya magnetnya berpengaruh dengan magnetik bumi. Pada saat tanggal 1 dan tanggal 15 ya, itu air laut biasanya naik, ya, naik lebih tinggi. Kemudian kalau air di lautan saja berpengaruh, tentu saja air di dalam tubuh kita, karena 70% tubuh kita itu adalah terdiri dari air, tentu saja juga berpengaruh. Oleh karenanya, ketika di rumah sakit mungkin perlu diamati, orang akan mengalami gejala yang lebih parah, ya, pendarahan juga lebih parah, itu pada saat peredaran bulan seperti ini. Ya, tanggal 1, tanggal 15 ya, sebaiknya kalau misalnya ada keluarga atau ada teman yang mau tindakan operasi, ya sebaiknya ditunda 1 atau 2 hari. Sebab biasanya kalau tanggal 1 atau tanggal 15 kalender bulan ini, begitu operasi, pendarahannya itu sulit untuk berhenti. Ya, sehingga bisa saja itu akan membahayakan jiwanya. Nah, berkaitan dengan ini, dalam tradisi yang aslinya, ya, orang melakukan puasa, yaitu menahan menahan lapar, ya, urusan perutnya, berdamai dengan perutnya. Nah, kemudian dia juga lebih banyak waktu untuk melakukan meditasi ya pada kalender itu. Ya, tujuannya adalah untuk supaya tubuh ya, energi airnya ini tidak terlalu banyak terpengaruh dengan peredaran bulan. Nah, kemudian yang ingin saya beritahukan adalah salah satu penyakit yang sangat mematikan, ya, termasuk 3 besar paling mematikan di seluruh dunia, ya, yaitu jantung, kanker, diabetes, ya.
ini merupakan 3 besar di seluruh dunia, itu umumnya disebabkan karena 3 hal. Ya. Pertama karena faktor pikiran, karena faktor mental. Yang kedua ditimbulkan karena faktor apa yang dimasukkan ke dalam mulut, ya, ke dalam tubuh. Dan yang ketiga ini adalah karena ada beberapa faktor genetik turunan. Ya. Tetapi kalau faktor genetiknya misalnya bisa diabaikan, ya, itu dengan cara kita mengontrol makanan dan juga kita mengontrol pikiran. Bapak Ibu, bukan suatu rahasia bahwa di dalam ilmu kedokteran yang namanya asam lambung itu menyebabkan hampir keseluruhan masalah kesehatan di tubuh kita. Jantung, orang sakit jantung itu kadang-kadang bukan karena memang jantungnya lemah atau jantungnya bermasalah, tetapi lebih disebabkan karena tingkat keasaman darahnya sangat tinggi. Ya, sehingga ini juga mempengaruhi kelistrikan jantung. Kemudian juga disebabkan karena kekentalan darah, ya, terutamanya ya, apa yang terkandung di dalam darah, ya, mengendap di dalam pembuluh darah, itu terakumulasi selama bertahun-tahun, itu akan menyebabkan masalah pada jantung kita. Darahnya terlalu kental dan kemudian darahnya juga kotor, ya, kemudian itu menjadi flek di dalam klep jantung, ya, kemudian ini juga orang bisa seperti apa ya, seperti ayan. Ayan itu apa ya bahasa itunya ya? Ya kejang-kejang ayan itu ya. Umumnya bahasa apa ya? Gila babi mungkin ya. Kejang-kejang itu. Apa? Apa namanya? Epilepsi. Oh ya, epilepsi ya, epilepsi. Jadi epilepsi itu bukan disebabkan karena adanya permasalahan di saraf kepala atau otak saja, tetapi juga bisa karena penyumbatan pada klep jantung. Itu gejalanya hampir sama dan yang tertampak itu juga hampir sama. Kejang-kejang berbui itu hampir sama. Nah, sementara orang kanker itu juga karena tubuhnya terlalu asam. Ya, terutama yang pertama, tubuhnya terlalu asam. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, asam ini munculnya dari mana? Kita selama kurang lebih sekitar 3-4 bulan ini, ya, dari sejak awal itu kita sudah belajar bagaimana kaitan antara pikiran dengan tubuh, ya, aktivitas pikiran dengan tubuh. Bahwa ketika kita memelihara pikiran yang negatif, ya, aktivitas mental yang negatif, ini akan mempengaruhi struktur air di dalam tubuh kita menjadi lebih asam. Oleh karenanya menjadi PR kita sampai dengan tua, ya. Jadi PR-nya ini panjang, seumur hidup, ya. Jika ada aktivitas mental, aktivitas pikiran yang negatif, ya, kita harus segera sadari, kemudian kita harus segera atasi secepat mungkin. Ya. Dan kemudian kita take time, ya, kita ambil waktu untuk menguraikan ketegangan yang ditimbulkan oleh aktivitas mental ini dan kemudian tersimpan di dalam tubuh. Kita harus segera uraikan. Sebab aktivitas pikiran atau mental yang negatif ini menyebabkan tingkat keasaman pada tubuh kita itu meningkat, naik. Ya. Dan ini jika terakumulasi cukup panjang, ini akan menimbulkan berbagai macam bakteri, ya, atau virus juga, atau bisa menyebabkan berbagai macam penyakit yang berbahaya tentu saja.
Dan kalau orang stres, sulit untuk diatasi, pikirannya sulit untuk dikenali dan sulit untuk dikendalikan, itu juga sudah pasti asam lambungnya juga akan tinggi. Nah, oleh karenanya untuk mengatasi asam lambung ini tidak ada cara lain, yaitu yang paling efektif ya adalah dengan menyadari aktivitas mental, aktivitas batin, aktivitas pikiran kita. Ya, kemudian rilis, lepaskan yang negatif itu. Dan kita belajar meta, kita belajar mengisi mental kita dengan hal yang baik, dengan doa, dengan harapan, ya, dengan rasa yang positif, ya. Dan ini akan menetralkan keasaman itu. Kedua, itu faktor mental, ya, yang pertama. Yang kedua adalah faktor apa yang kita masukkan melalui mulut dan ke seluruh tubuh, yaitu makanan. Bahwa sekarang ini makanan kita itu sudah terlarut dengan berbagai macam kimiawi, yang mana kimiawi ini itu bukan jenis yang food grade, ya, tetapi itu merupakan kimiawi-kimiawi yang berat, yang sulit untuk diuraikan dan sulit untuk dilarutkan ya ke dalam metabolisme tubuh secara keseluruhan. Kimiawi yang tidak bisa diuraikan ini ya, kemudian akan larut di dalam darah dan kemudian dia mengendap di organ-organ tertentu, terutamanya adalah hati, kemudian ginjal, ya, kemudian empedu. Kalau darah itu sudah pasti masuknya juga selain ke hati juga ke jantung, ya. Tetapi ada juga yang ke paru-paru, disaring oleh paru-paru. Kemudian tentu saja menyuplai otak, ya, tentu saja. Kemudian asam lambung yang semakin makanan kita campuran kimianya itu sulit diurai, ya, tubuh akan memproduksi asam lambung lebih banyak. Ya, tubuh akan memproduksi asam lambung lebih banyak. Sehingga asam ini itu juga akan terlarut di dalam darah. Jika kita memelihara aktivitas mental yang negatif, ya, itu tubuhnya sudah secara alami akan bersifat lebih asam. Ditambah asam lambung, itu akan lebih asam lagi, darahnya akan sangat asam. Kalau tidak percaya, coba saja. Ya. Kalau misalnya sedang ada luka ya, tapi jangan sengaja dilukai. Kalau sedang luka, darahnya itu dicicipi, pasti asam rasanya. Nah, jadi kecuali orang diabetes ya, orang diabetes itu memang manis. Tapi kalau orang umum rata-rata itu pasti asam sifatnya, rasanya asam. Apalagi kalau dia punya banyak penyakit dalam, itu rasanya sangat asam darahnya. Ya. Pertama, tubuhnya sudah asam. Kedua, ketambahan asam lambung terlarut di dalam darah. Ketiga, adanya kimiawi yang tidak bisa diurai, dan ini terlarut juga di dalam darah, kemudian mengendap di dalam organ. Ini menimbulkan berbagai macam problem. Dan jika ada salah satu organ yang mungkin sudah menurun fungsinya, pada bagian yang asam tersebut, ya, ditambah dengan organ yang menurun, kemudian muncul bakteri atau muncul organisme yang merusak, yang menggerogoti kita dari dalam, dan itu menjadi tumor atau menjadi kanker. Nah, tentu kalau sudah demikian, untuk menetralisirnya kita membutuhkan waktu, ya, membutuhkan waktu, dan kita membutuhkan metode yang tepat. Kita harus bisa membalik keasaman ini menjadi tidak terlalu asam, ya, atau mengurangi keasamannya lebih banyak lebih bagus. Dari mana awalnya? Yaitu dari mind, dari pikiran, ya, dari hati, ya. Kita pelihara kondisi mental yang lebih positif, sehingga
tingkat keasaman tubuh itu juga turun berdasarkan dengan aktivitas mental ini. Jika aktivitas mental kita juga turun, ya, makanan asam lambung kita juga turun. Dan makanannya kita juga atur, ya, yang tidak menimbulkan keasaman tinggi, yaitu yang tidak diproses terlalu banyak. Ya. Sebab kalau misalnya contoh, pertama makanan direbus dulu, sudah direbus, ya, misalnya ayam gepuk, ya, atau empal gepuk misalnya, itu dagingnya di presto dulu, ya, supaya empuk. Sudah di presto, kemudian digoreng. Ini sudah 2 kali. Ya. Dan kemudian apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu nutrisinya sudah berkurang atau bahkan mungkin sudah hilang. Akhirnya kita hanya makan ampas saja sebetulnya. Gizinya sangat sedikit. Hanya kenyang di perut, ya, tetapi gizinya sedikit. Itu sudah bersifat asam, ya. Itu sudah bersifat asam. Tapi jika kita kondisikan dengan makanan-makanan yang alami, misalnya contoh saja jeruk nipis, ya. Jeruk nipis itu memang rasanya asam, tetapi dia tidak asam. Dia bersifat basa. Makanya orang yang sakit MAH, asam lambung tinggi, ketika dia kasih minum jeruk nipis dalam kondisi perut kosong, ya, itu justru akan menetralkan asamnya, ya, sehingga perutnya itu lebih lega, lebih enak. Atau seperti madu kelanceng, ya, madu kelanceng itu dari lebah hutan yang tidak memiliki sengat, ya, itu memang rasanya asam sekali. Tetapi dia tidak membuat asam lambung, ya, justru menyembuhkan asam lambung, ya. Asamnya ini menetralkan. Nah, ini adalah makanan-makanan yang alami yang terbaik dari alam, ya. Kita harus konsumsi karena kita akan menetralkan asam lambung. Nah, tentu saja kita sehari-hari itu makanannya banyak makanan-makanan yang sampah yang hanya sekedar ampas mengenyangkan saja, ya. Sulit untuk diurai karena terlarut dengan berbagai macam bumbu dan kimiawi. Lambung kita itu sudah terbiasa digenjot memproduksi asam dalam jumlah yang banyak. Oleh karenanya ketika Anda pertama kali makan makanan yang alami, itu tidak membutuhkan asam yang banyak, tetapi porsinya sama, porsinya sama. Dan ketika Anda makan, sebentar saja sudah lapar. Kenapa? Karena tubuh belum mengenali. Jadi dia masih memproduksi asam dalam jumlah yang banyak. Jadi makanan yang alami ini karena mudah sekali untuk terlarut di dalam perut, ya, mudah sekali untuk hancur, ya. Padahal jumlah asamnya yang dikeluarkan oleh tubuh itu berlebihan, ya. Akhirnya membuat Anda lapar lebih cepat. Ini memang harus sering dilatih sehingga tubuh mengenali bahwa kalau makanan ini tidak butuh asam terlalu banyak. Pikiran juga akan mengenali, ya. Ini harus asamnya sedikit saja. Ini butuh asam lebih banyak. Ini nanti dengan berbagai macam pengenalan ini, ya, tubuh akan menyesuaikan diri seberapa banyak asam yang harus dikeluarkan, gitu. Nah, dengan demikian kita akan membuat tubuh, ya, selain mentalnya lebih positif, ya, makanannya diatur, ya, sehingga tubuh memiliki adjustment yang bagus, ya, dengan tingkat keasaman ini. Dan kita memiliki kesempatan, ya, untuk terbebas, ya, dari penyakit-penyakit berat yang mematikan. Nah, ini menjadi kunci juga, ya. Ilmu kedokteran barat sama metodenya, bahwa dibutuhkan diet-diet khusus, ya, diet-diet yang tertentu, makanya di sana juga ada ahli gizi. Jika seseorang menderita penyakit tertentu, ya, dia ada ahli gizinya yang mendampingi. Nah, di sini dalam meditasi elemen api kita belajar apa kaitannya itu antara tubuh, pikiran, ya, mentalitas kita dengan makanan, ya, dengan lingkungan, itu kita pelajari.
Dan ketika tubuh sudah belajar untuk menyerap sari-sari makanan ini, ya, kemudian tingkat keasamannya sudah bisa diatur, ya, Anda bangkitkan api. Api ini nantinya akan menjadi daya sembuh yang luar biasa. Ini akan menetralkan tubuh kita dengan sangat cepat. Karena Anda sudah belajar bagaimana mengendorkan ketegangan jauh sampai ke dalam, ya. Setiap ketegangan di dalam otot dan saraf itu menimbulkan keasaman tertentu juga, ya. Anda belajar mengendorkan sehingga tubuh Anda itu tubuhnya lebih dingin, tetapi di luar terasa lebih panas itu karena energi apinya, ya. Tapi dalam bagian tertentu yang mungkin mengalami kerusakan yang cukup parah, ya, itu bisa terasa sangat panas atau lebih panas daripada biasanya, no problem. Ya. Oke, teorinya pembukanya itu saja. Nanti akan saya lanjut ya setelah kelas. Sekarang kita bermeditasi. Kita netralkan ya. Tangan diletakkan di atas lutut, demikian. Arahkan pandangan ke bawah sejauh kurang lebih sekitar 1 meter. Tubuh dan pikiran ditenangkan. Kemudian rasakan seluruh tubuh bersamaan dari kepala sampai ke kaki, dirasakan semuanya bersamaan. Tersenyumlah untuk diri sendiri. Baik, sekarang rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Kemudian kendorkan wajah, kendorkan kening, kendorkan alis, kendorkan kelopak mata, kendorkan telinga, daun telinga sampai ke gendang telinga dikendorkan. Jika Anda mendengar suara keheningan di telinga, lebih baik. Kemudian kendorkan pipi,
sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah. Rasakan seperti apa tersenyum untuk diri sendiri. Kemudian, kendorkan kepala bagian belakang. Rasakan kepala bagian belakang dikendorkan. Kemudian, kendorkan leher. Jatuhkan pundak. Lemaskan tangan sampai ke jari-jari dan rasakan sentuhan antara kedua telapak tangan dengan lutut. Tegakkan badan tetapi santai. Kendorkan otot dada. Kendorkan otot dada. Kemudian kendorkan otot perut. Kendorkan otot perut. Kendorkan pinggul dan kaki. Baik, sekarang rasakan kembali seluruh bagian tubuh bersamaan. Mata tetap terbuka. Kemudian sekarang rasakan kembali kulit kepala. Kendorkan kulit kepala. Kendorkan wajah. Kendorkan kening. Kendorkan alis. Kendorkan kelopak mata. Sekarang pejamkan matanya perlahan. Rasakan sentuhan di antara kedua kelopak mata itu.
Kemudian kendorkan bola mata. Sekarang kendorkan telinga, mulai dari daun telinga sampai ke dalam gendang telinga, dan dengarkan suara keheningan di telinga. Kemudian kendorkan pipi, sentuhkan bibir dengan lembut, dan tersenyumlah untuk diri sendiri. Rasakan bagaimana tersenyum untuk diri sendiri. Kemudian kendorkan seluruh bagian kepala jauh sampai ke dalam. Kendorkan seluruh bagian kepala jauh sampai ke dalam. Kemudian kendorkan leher, jatuhkan pundak, lemaskan tangan sampai ke jari-jari, rasakan sentuhan kedua tangan dengan lutut. Kemudian tegakkan badan tetapi santai, kendorkan otot dada dan seluruh organ di dalam rongga dada. Kendorkan otot perut dan seluruh organ di dalam rongga perut. Kemudian kendorkan pinggul dan kaki. Sekarang rasakan tersenyum untuk diri sendiri. Dengarkan suara keheningan di telinga dan kendorkan ketegangan pada seluruh bagian tubuh.
jauh sampai ke dalam. Pastikan semua bagian beristirahat dengan baik. Tersenyumlah untuk diri sendiri. Baik, sekarang sambil merasakan seluruh tubuh, sambil memastikan seluruh tubuh beristirahat dengan baik, kita berbicara dengan diri sendiri. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup pun ini. Maafkan jika saya telah memperlakukanmu dengan kurang baik. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga kita dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Saksikan di seluruh tubuh. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Maafkan jika saya telah memperlakukanmu dengan kurang baik. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga kita dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Rasakan reaksinya di seluruh tubuh dan tersenyumlah. Terima kasih tubuh, karena kau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Maafkan jika saya telah memperlakukanmu dengan kurang baik. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga kita dapat melakukan lebih banyak lagi. Rasakan kembali reaksinya di seluruh tubuh
dan tersenyumlah. Sekarang rasakan seluruh tubuh, pastikan setiap bagian beristirahat dengan baik. Kemudian di label duduk, 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 dirasakan duduknya, kemudian di label duduk. Sekarang rasakan sentuhan tangan kiri dengan lutut. Rasakan sentuhan tangan kanan dengan lutut. Rasakan seluruh tubuh. Tersenyumlah. Dan kita akan memutar objek dari kiri ke kanan. Rasakan kiri di label, sentuh, 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 sentuh. Rasakan kanan di label, sentuh, sentuh, sentuh. Rasakan tubuh di label, duduk, 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 duduk. Rasakan kiri, sentuh, 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 sentuh. Rasakan kanan, sentuh, 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 sentuh. Rasakan tubuh, duduk, 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 duduk. Rasakan kiri, sentuh, 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 sentuh. Rasakan kanan, sentuh, 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 sentuh. Rasakan tubuh, duduk, 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 duduk. Terus diputar dari kiri ke kanan seperti itu. Setiap objek yang diberi label akan terasa denyutan nadinya.
Dan pada saat berpindah objek, ada energi yang berpindah dari objek ke objek. Rasakan dan label, tersenyumlah untuk diri sendiri, pastikan setiap bagian tubuh beristirahat dengan baik. Baik, sekarang rasakan seluruh tubuhnya bersamaan, terutama adalah rasakan sentuhan pada kedua telapak tangan bersamaan dan juga punggung. Kemudian di label duduk, 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 duduk. Seluruh tubuh Anda akan berdenyut. Duduk, 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 duduk.
Sekarang rasakan sentuhan antara kaki dengan lantai. Kita lakukan rounding. Sentuh, 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 sentuh. Rasakan kembali tubuhnya. Duduk, 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 grounding di kaki, sentuh, 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 kaki Anda berdenyut, sentuh, 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 sentuh. Sekarang seluruh tubuh kembali, duduk, 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 duduk. Baik, sekarang rasakan duduk saja, tapi tidak usah dilabel. Tersenyumlah untuk diri sendiri. Pastikan setiap bagian dari tubuh beristirahat dengan baik, jauh sampai ke dalam. Rasakan sentuhan pada tangan kanan. Rasakan sentuhan pada tangan kiri. Rasakan seluruh tubuhnya. Kita akan putar dari kanan ke kiri. Rasakan kanan, sentuh, 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 sentuh. Rasakan kiri, sentuh, 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 sentuh. Rasakan tubuh, duduk, 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 duduk. Rasakan kanan, sentuh, 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 sentuh. Rasakan kiri, sentuh, 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 sentuh. Rasakan tubuh, duduk, 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 duduk. Rasakan kanan, sentuh, 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 sentuh. Rasakan kiri, sentuh, 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 sentuh. Terus seperti itu diputar dari kanan ke kiri. Tersenyumlah untuk diri sendiri. Pastikan setiap bagian tubuh beristirahat dengan baik, jauh sampai ke dalam. Setiap objek yang dilabel berdenyut sesuai dengan nadi, dan adanya perpindahan energi dari objek ke objek.
Baik, sekarang rasakan seluruh tubuhnya bersamaan dengan penuh kesadaran. Pastikan setiap bagian beristirahat dengan baik. Sadari saja, tersenyumlah untuk diri sendiri. Tenangkan kembali tubuh. Dengarkan suara di sekitar. Rasakan udara di sekitar tubuh. Buka matanya perlahan. Meditasi selesai. Hari ini kurang lebih kita sekitar 40 menit. Baik. Saya ingin menambahkan bahwa kenapa gula itu disebut sebagai induk dari semua penyakit. Kebetulan istri saya itu membuat probiotik ya di rumah. Dia memberi makan bakteri probiotik ini itu menggunakan larutan gula. Nah, setelah beberapa waktu, larutan gula ini akan berubah menjadi asam. Nah, karena larutan gula ini, kemudian bakteri-bakteri probiotik ini hidup. Ya. Nah, dari sini, ya, kemudian menjadi suatu pembelajaran bagi kita bahwa jika di dalam tubuh kita terlalu banyak gula, ya, apalagi adalah gula sintetis, itu akan membuat tubuh kita menjadi lebih asam. Ya. Dan pada saat tubuh kita menjadi, tentu saja di dalam tubuh kita itu, walaupun kita tidak menambahkan bakteri, tetapi sudah terjadi fermentasi. Ya. Setiap saat itu terjadi fermentasi. Karena adanya keasaman, baik pada lambung ataupun pada tubuh, ya, seluruh tubuh yang disebabkan karena aktivitas daripada mental, itu menimbulkan berbagai macam bakteri hidup di dalam tubuh. Ketika ditambahkan gula, maka ini akan menjadi makanan bagi mereka. Oleh karenanya, Bapak Ibu, jika kadar keasaman pada tubuh kita terlalu tinggi, ini akan menimbulkan banyak makhluk hidup, mikroorganisme, ya, dan juga mempercepat proses pembusukan pada organ-organ tubuh kita. Coba lihat orang yang terkena diabetes, ya, jika dia terluka, maka itu sulit untuk sembuh dan bahkan cenderung untuk membusuk lebih cepat. Dan organ-organ tubuh bagian yang lain itu juga akan rusak lebih cepat. Kenapa? Karena kadar asamnya itu sangat tinggi. Nah, oleh karenanya, jika kadar asam terlalu tinggi, ya, itu jika bertumpuk di otak, ya, itu menyebabkan kerusakan otak, ya. Itu penyakitnya juga macam-macam, ya. Kemudian jika bertumpuk pada bagian tubuh yang lain, itu juga akan merusak organ-organ tersebut, ya. Dan menjadi sangat penting, ya, oleh karenanya mengontrol makanan ini, apa yang masuk ke dalam mulut, ya, dan apa yang terjadi di dalam mental kita juga kita harus kontrol. Sadar sebetulnya kita sudah itu dampak langsungnya itu baru Anda tahu sekarang mungkin, ya. Oleh karenanya sangat penting bagi kita untuk menjaga keasaman ini, ya, yang disebabkan oleh aktivitas mental, yang disebabkan oleh karena faktor makanan, ya, dan kemudian yang dihasilkan juga oleh tubuh kita sendiri untuk
Jika tidak ada asam di tubuh, ini juga berbahaya. Karena memang asam itu dibutuhkan untuk membusukkan atau untuk mempercepat proses daur ulang daripada regenerasi sel ya di dalam tubuh kita. Apa saja? Sel darah, sel daging, sel macam-macam. Ya. Jika tidak ada asam, ini berbahaya. Sel-sel, bakteri-bakteri, berbagai macam organisme yang termasuk juga antibodi, ya, itu juga hidup dari keasaman tubuh. Tetapi jika terlalu asam, ini menjadi berbahaya karena banyak organisme, banyak makhluk hidup yang bersifat negatif itu akan muncul lebih banyak jumlahnya daripada yang positif, yang baik. Ya, oleh karena kita harus jaga ini. Jika misalnya kita matanya terlalu lelah, ya, terlalu capek melihat monitor dan lain sebagainya, ketegangan yang tersimpan di dalam otot mata ini itu juga menimbulkan keasaman. Oleh karenanya, keasaman ini akan menimbulkan berbagai macam masalah karena ini akan mengubah struktur pada mata. Ya, dan yang harus kita lakukan adalah mengurai ketegangan ini sehingga keasamannya terurai. Ya. Pada saat Anda melakukannya dengan membangkitkan elemen api, maka ini bukan cuma saja mengurai keasamannya, tetapi juga memperbaiki jaringannya, problemnya, menggunakan energi ini untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ya. Demikian juga pada bagian organ-organ yang lain. Nah, ini pengetahuan yang sangat penting ya, karena kalau di barat disebut sebagai holistik, yaitu tentang the mind, the body, and the soul. Ya, tubuh, pikiran, tubuh, dan jiwa. Ya. Tetapi kalau di timur, ya kita tidak mengenal istilah itu, kita mengenal spiritual, ya, kebatinan, ya, spiritualisme. Ya. Oleh karenanya, dari hal ini kita belajar bagaimana mengenali diri kita dengan lebih baik, ya, bagaimana menggunakan mental atau pikiran kita dengan lebih baik, ya, untuk tujuan kesehatan kita. Itu mungkin yang ingin saya bagikan hari ini. Ya. Besok hari Minggu saya ingin mengenalkan meditasi nafas yang diperkenankan untuk mendukung meditasi elemen api, ya, yang mana ini nantinya akan menjadi suatu penjembatan bagi kita untuk berkenalan dengan vipassana, latihan meditasi yang tertinggi. Terima kasih, mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Semoga semuanya sehat selalu, panjang usia, harapan baik yang tercapai.